Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama mulai ibadah pada saat ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami umat. Satu minggu Tuhan memelihara kami, dan sungguh kami aman dalam perlindungan Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali kami ada di dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau, bahkan diberkati oleh Engkau lewat firman yang kami terima dan sakramen perjamuan kudus. Ini kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan dan tahirkan kami ya Bapa dari setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga ibadah ini mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Setiap nyanyian, pujian, sembah, mazmur kami menjadi doa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari katakan, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari katakan bersama-sama, inilah yang ku renungkan
Betapa Engkau baik dan sungguh baik bagi kami. Mari katakan bersama, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang
berdiri, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, Tuhan sungguh baik. Bapak Ibu bisa lihat kiri kanan, kasih salam satu dengan yang lainnya, katakan Tuhan sungguh mengasihimu. Bersyukurlah, ya Bapak. Datanglah kebaikannya. Kepadamu
bersyukur buat sore ini. Tuhan, terima kasih. Nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan rancangan-Mu. Berbicara Roh Kudus, kami siap mendengar. Ajar setiap kami Tuhan. Datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga kami Tuhan. Atas gereja ini Tuhan akan seperti di surga. Atas Indonesia akan seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin. Silakan duduk. Terima kasih. Shalom semuanya. Selamat sore. Buat yang onsite maupun yang online. Ya, salam kenal. Nama saya David Basuki. Ya, saya terima kasih buat Pak Ruslan dan Ibu yang berkenan memanggil kami, memanggil saya untuk berbagi. Nah saudara, background saya bukan teologi. Saya mau bilang dulu, saya rasa juga banyak yang bukan teologi Pak ya. Background saya itu sekolah fisika saudara. Ya, kalau ditanya kenapa sekolah fisika, karena sebenarnya saya udah ancang-ancang untuk tidak mau jadi seperti ini. Karena keluarga saya banyak yang pelayanan. Tapi rupanya Tuhan punya acara yang lebih hebat lagi gitu ya. Amin. Ya, jadi mau kemana aja kalau Tuhan udah mau. Ya tadi nyanyian itu, kuberikan hatiku dan jiwaku. Amin. Ya, karena ketika Tuhan menyatakan jalannya saudara, nah siap-siap aja saudara. Kenapa? Yesaya 5 bilang apa? Rancanganku dan rancanganmu, jalanku dan jalanmu itu seperti tingginya langit dari bumi. Amin. Ya, jadi jaraknya jauh sekali saudara. Kenapa? Karena Tuhan memilih Anda dan saya itu nggak main-main saudara. Dia berikan satu rancangan yang sangat ekstrim, sehingga seringkali kita sendiri bilang nggak sanggup Tuhan. Nah caranya cuma satu itu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin. Amin. Ya, nggak nyangka tadi dipilih lagu itu. Terima kasih Pak. Ya, karena lagu itu kalau dibedah saudara, kalau kita bagi-bagi saudara, waduh, itu isinya hentakan demi hentakan saudara. Ya. Kadang-kadang kita mikir caranya Tuhan saudara. Daud dipilih Tuhan, yes, amin. Dijadiin raja. Padahal dia gak pengen. Hasilnya apa saudara? Dia ngadepin Goliat. Betul? Saya pernah baca buku yang ada tulisannya Goliat lahir untuk promosinya Daud. Halo. Seringkali nanti kalau didoain orang, didoain hamba Tuhan, minta dipromosi, Tuhan jawab saudara. Tapi jangan kaget karena biasanya Goliat dilahirkan di depan kita. Untuk apa? Untuk nunjukin kepada dunia, ini loh orang yang dipilih. Halo? Nah, sore ini saya mau bagi satu topik yang namanya Unshakable Foundation. Ya, yaitu topik yang bicara tentang fondasi yang tidak tergoncangkan. Nah, dalam perjalanan saya ikut Tuhan, saya terlahir Kristen. Ya, keluarga banyak melayani. Jadi saya terus terang lihat waktu itu nggak seru kalau semuanya ikut-ikutan melayani. Jadi saya pikir pas kebetulan saya dapat kesempatan kuliah, universitasnya baik, jadi saya ngambil yang kira-kira menurut saya nggak akan kejangkau nih sama Tuhan. Ternyata enggak saudara, digulung juga saudara. Ya, nah Matius 7, 24, 25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi Yesus berkata, ada dua kelompok orang, dua-duanya mendengar, tapi yang satu melakukan. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Amin. Kelompok dua adalah 26, 27, setiap orang, tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Dua-duanya mendengar saudara, tapi yang satu melakukan, yang satu enggak.
Yang tidak melakukan itu sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, saya percaya ketika kita mengalami pandemi, gak satu pun dari kita yang memperkirakan bahwa pandeminya bakal sekian lama, betul? Ya. Tapi itu melahirkan hal baru lagi. Orang kebaktian dari rumah, betul ya Pak misalnya? Iya. Ya. Jadi, saudara, ketika dihentak sama pandemi, cukup banyak teman-teman yang mengalami kegoncangan, betul? Ya. Setelah saya pelajari saudara, karena nggak ada cara lain. Pandemi itu memberikan waktu buat kita untuk belajar lebih banyak, betul? Jalan-jalan nggak bisa. Sempat berapa lama setelah nggak pernah pergi keluar rumah, begitu pergi lihat lampu-lampu di jalanan tuh kayak orang desa, saudara, kayak orang norak deh. Ya. Ya. Setelah sekian lama kita nggak pernah lihat di luar, saudara. Tapi ternyata, saudara, cukup banyak yang terguncang teman-teman kita. Saya tidak menyalahkan, saudara. Saya tidak menyalahkan sama sekali. Tapi justru itu membuat saya ada satu rasa penasaran. Gimana supaya kekristenan kita masing-masing itu kuat. Firman-Nya jelas, mendengar, melakukan. Kadang-kadang kita merasa kurang apa lagi, betul? Ya, saudara. Kadang-kadang kita nih ikut Tuhan, saudara. Kadang-kadang jujur aja, jujur ngomong. Kadang-kadang kita tuh susah ngerti cara berpikirnya Tuhan, betul? Tapi dia bilang rancangannya daripada mengenai kamu itu bukan rancangan kecelakaan, betul? Di mananya gitu loh. How we can translate this gitu loh. Gimana kita bisa terjemahin ini dan mengerti dan menghidupinya? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, selama 2,5 tahun, hampir 3 tahunan, saya belajar cukup banyak, saudara. Bersyukur masih bisa beli buku lewat online. Jadi masih bisa belajar, bisa baca. Ya. Kadang-kadang mata capek memang, saudara. Ya. Tapi kita belajar lebih banyak, kita makan lebih banyak. Sampai akhirnya pada satu saat Tuhan pun mengingetin saya, menurut kamu gimana supaya hidup kamu itu kuat, tidak terguncang? Dan Tuhan tuntun untuk baca Efesus 3 ini, saudara. Saya ajak Anda baca ayat 14-15. Ini adalah surat Paulus untuk jemaat di Efesus, ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Ya. Firman Tuhan berkata, doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunannya di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Saya dikasih Tuhan, kalau Anda lihat ayat ini, itu ada satu doa yang sangat penting sehingga Paulus harus berdoa dengan sujud. Umumnya orang Yahudi Anda tahu kalau berdoa itu ngadep tembok dan berdiri, betul? Ya. Tapi kali ini dia sujud. Doa kepada Bapa karena semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya adalah, saudara, di mana Anda dan saya itu bukan memilih Tuhan, tapi kita yang dipilih Tuhan, betul? Dan kita karena kita dipilih, kita meresponi, kita yes, kita bilang iya, kita berpegang pada namanya, kita diberikan identitas sebagai anak Allah. Amin. Kita menerima namanya, menerima dia sebagai Bapa kita, dan kita diakui sebagai anaknya dia. Makanya setiap orang Kristen kalau nanya caranya doa gimana, doanya Bapa kami, betul? Bukan Tuhan kami, saudara. Ada satu relasi yang sangat beda. The main goal is relationship, saudara. Jadi surga, Tuhan itu punya acara utamanya adalah pemulihan hubungan.
Tapi the method, metodenya adalah partnership, kemitraan. Karena di luar Tuhan kita nggak sanggup, saudara. Setuju? Ya. Makanya nyanyian tadi itu betul. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Supaya apa? Supaya kita nggak sakar pede, saudara. Supaya nggak semau gue. Saya lanjut ayatnya, saudara, 16-17. Paulus berdoa, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya kasih dua versi terjemahan di sini, saudara. Satu TP, yang satu The Passion. Yang The Passion tulis, dan aku berdoa agar dia mencurahkan ke atasmu kekayaan yang tidak terbatas dari kemuliaan dan perkenanannya, ya, sampai kekuatan supernatural membanjiri batinmu dengan keperkasaan ilahi dan kuasanya yang dahsyat, saudara. Ya, 17, ketika kamu dengan terus-menerus menggunakan imanmu, kehidupan Kristus akan dialirkan jauh ke dalam dirimu dan tempat peristirahatan kasihnya akan menjadi sumber dan akar hidupmu, dan itu akan memberikan dirimu fondasi aman untuk terus-menerus bertumbuh. Amin. Jadi yang paling membuat kita kuat itu adalah berakar dan berdasar di dalam kasih-Nya. Kenapa? Karena Anda diselamatkan karena kasih-Nya Tuhan. Setuju? Anda dipilih juga karena kasih-Nya Tuhan. Setuju? Setiap orang yang dipilih Tuhan di Alkitab, dimulai dari Musa dan semuanya, saudara, termasuk Abraham dan sebagainya, rata-rata selalu bertanya, siapakah aku ini? Betul? Betul? Tapi Tuhan jawab, namanya? Keluarganya siapa? Enggak, saudara. Tuhan cuma jawab satu kalimat yang standar, aku menyertai kamu, titik. Jadi ketika Anda dan saya dipanggil, percayalah, Anda sedang disertai sama Tuhan. Amin. Ini saudara passion. Ya, saya sering berbagi itu pakai 2 atau 3 versi. Ya, kenapa? Di gadget Anda ini sekarang versi Alkitab itu banyak sekali, betul? Tujuannya apa? Bukan apa-apa, saudara. Supaya kita bisa dapatkan angle-angle yang bagus, saudara. Dan kita ngerti lebih dalam lagi. Karena kadang-kadang ada beberapa bahasa yang udah kuno sekali sehingga kita ngerti aja kagak. Halo? Saya kasih contoh, saudara. Di Alkitab kita itu ada di Matius 5:22 itu ada yang berkata, barang siapa berkata kepada saudaranya jahil. Jahil itu artinya bukan suka gangguin orang gitu, saudara. Ya. Ya kan? Siapa di antara Anda kalau waktu kecil kalau sekolah suka gangguin orang? Halo. Orang sebut itu jahil, betul ya? Dasar jahil, ya kan? Tapi di Matius 5:22 itu bilang yang jahil itu masuk neraka, saudara. Artinya bukan itu sebenarnya. Di Inggris ditulis yang berkata kepada saudaranya you are fool, atau ngata-ngatain, memaki-maki. Ya, saudara. Jadi ada beberapa angle yang memang enak kalau dilihat dari sudut-sudut versi yang lain. Kadang saya pakai amplifier, kadang saya pakai message, kadang saya pakai King James. Suka pindah-pindah, saudara. Bagaimana Tuhan tuntun kita? Saudara, saya lanjut. Ya, jadi berakar berdasar dalam kasih. 18-19, Paulus berdoa lagi. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, ya, dan panjangnya. Ini dari TB, saudara. Dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Halo? Kalau Alkitab bilang mengenal, itu mengalami, saudara. Dapat mengenal kasih itu. Aku berdoa, ya, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
Kalau The Passion nulisnya, kemudian saat kekuatan rohanimu bertambah, kamu akan diberi kuasa untuk menemukan apa yang dialami oleh setiap orang kudus. Jadi ketika next levelnya kita udah mulai masuk, kita akan diberi kuasa untuk menemukan yang setiap orang kudus itu mengalaminya. Semua kita. Apa sih keagungan kasih Kristus yang mengherankan dalam semua dimensinya? Betapa intim dan betapa jauh jangkauan kasihnya, betapa gigih dan luas kasihnya. Kasih yang tidak ada batas dan tidak terukur, melampaui pengetahuan akademis. Kasih yang sangat ekstrim ini dicurahkan kepadamu sampai kamu penuh dan meluap dengan kepenuhan Allah. Soalnya dikasih Tuhan. Di hadapan saya ada ini. Ini terlahir karena kasih Tuhan. Setuju? Amin. Saudara, Paulus sampai perlu berdoa demikian. Kenapa? Karena untuk memahami kasih Tuhan itu nggak gampang ternyata, gitu loh. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Halo, sampai dikasih Tuhan. Izinkan saya kesaksian dikit. 2019 istri saya mengalami penurunan berat badan. Saya nggak bisa ikut karena cucu lagi dititip di rumah, saudara, biasa. Ya. Tugasnya oma itu memang jadi double kalau cucunya nambah, betul ya. Jadi kalau cucu dititip ya udah segalanya halal, betul ya kan. Nah, jadi kalau memang udah jadian sih. Jadi 2019 itu berat badannya dia mengalami penurunan. Kami nggak ngeh, saudara, karena serumen sih. Ternyata turun 11 kilo dalam waktu yang sangat pendek, saudara. Singkat cerita, akhirnya ke dokter karena dia sering sakit mah waktu itu. Diperiksa mahnya, sampai pindah dokter, sampai pindah lagi dokter. Ya, diobatin, timbul tenggelam. Ya kan, maksudnya sembuh tapi kadang kumat lagi. Akhirnya sampai ke dokter yang spesialis banget, semuanya spesialis sebenarnya. Tapi akhirnya mau diperiksa lebih dalam lagi dan si dokter ini bilang, ada keturunan kanker enggak? Enggak. Oke, akhirnya diperiksa dan terindikasi hypertiroid. Akhirnya anak kami ada dua-duanya bilang udah kontrol sekalian dipindah. Periksa di sana endoskopi, kolonoskopi. Jadi malam sebelum itu mau diperiksa besok paginya, nginep sebentar di rumah sakit semalam. Malam itu istri saya mengalami lawatan Tuhan dalam tanda petik. Dan dia bilang, Tuhan bilang, aku akan menyatakan kasihku padamu. Dia sendiri kaget. Sejak saat itu dia mengalami rasa sukacita yang luar biasa. Sekalipun malam itu relatif gak bisa tidur. Karena besok pagi mau endoskopi, kolonoskopi itu orangnya diminumin cairan pencahar, di drain nantinya, betul kan? Ya. Saya tanya, rasanya kayak apa tuh? Putih-putih yang kamu minum, kayak cat tembok katanya. Ya. Nah, akhirnya besok pagi dicek dan besok siangnya hasil keluar semua dan puji Tuhan dokternya bilang semuanya terindikasi baik. Ya, even marking cancernya juga tidak ada sama sekali. Cuma tiroidnya dia bilang. Akhirnya diputuskan kontrol di Jakarta. Balik Jakarta kontrol. Dokternya bilang nanti jangan kaget ya Bu, rambutnya akan rontok karena obat. Dan memang terjadi kerontokan, tapi istri saya tetap pegang kasihnya Tuhan itu cukup dan akan dialami terus. Tiba-tiba pandemi masuk, betul ya? Ke dokter nggak bisa, betul ya? Bingung. Ya. Akhirnya minum obat sesuai dengan standar yang sebelumnya. Sampai akhirnya sempat dapat
dikenalin satu dokter yang bisa online, ya, oleh anak rohani kami. Kebetulan saya punya anak rohani juga yang kedokteran nuklir, saudara, spesialis, dan dia kenalin temennya ini yang memang spesialis untuk endokrin. Akhirnya suruh cek darah dan diminta cek TRAB-nya, betul memang hypertiroid dengan gejala dari autoimun. Karena TRAB-nya 25. Secara teoritis 25 ini tidak mungkin sembuh. Karena di atas 10, batasannya bisa sembuh itu di bawah 10. Tapi istri saya tetap bilang, Tuhan janji akan menyatakan kasih-Nya. 6 bulan kemudian dicek lagi TRAB-nya. Tiap 2 bulan kontrol, sudah tetap. Untuk keseimbangan hormonnya ini harus diseimbangi terus. 6 bulan kemudian ternyata bukan 20 atau belasan, tapi 7. Mulai masuk koridor bisa sembuh. Teoritis ini nggak mungkin. Dari 25 masalahnya. Tapi istri saya kekeh, saudara. Tuhan tetap bilang, aku akan menyatakan kasih-Nya. Dipegang terus, saudara. Jadi dia selalu berpikir, faktanya kayak apapun, kebenarannya adalah kasih Tuhan itu cukup. 6 bulan kemudian dicek lagi, itu sekitar 5 kalau saya nggak salah, atau sekitar 4,5, 4, obatnya diatur terus, saudara, sesuai dengan kadarnya hormon tiroidnya itu dicek, jadi kadang berkurang dikit, kadang tambahin dikit terus, saudara. Ya, 6 bulan berikutnya lagi, singkat cerita, dicek lagi 2,5. Dan dokternya sebenarnya mulai bilang, ini mungkin sembuh sih, ya. Ini udah mulai gejalanya kelihatan sembuh. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira beberapa minggu yang lalu itu cek yang terakhir dari terapi 1,5, saudara. Nah, dokternya bilang, nah ini udah masuk normal. Ya, saudara, dengan percaya sebuah kebenaran bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya, oleh bilurnya kita sembuh, saudara, karena itu. Amin. Amin. Maka dia semua itu, saudara. Teoritis gak mungkin, faktanya gak mungkin, tapi kebenaran bicara lain. Amin. Ya, jadi saya mau bilang, saudara, kalau Anda dan saya mendasarkan hidup kita pada yang namanya kasih Tuhan, gak akan tergoncangkan sampai kapanpun. Amin. Amin. Ya. Saudara, perjalanan hidup kami memang banyak Tuhan tuntun. Saya diundang sini karena sobat saya adalah sobatnya Pak Rusman, yang berarti kita juga bersobat, cuman jarang ketemu aja. Ya, sobat saya ini tahu perjalanan hidup saya, saudara. Ya, dan memang sampai hari ini, saudara, kalau saya lihat, kalau saya boleh hidup itu hanya karena kasih Tuhan. Ya. Dan kalau Anda berjalan bersama Tuhan, pesan saya cuma satu, jangan dipikir pakai akal manusia. Pikir pakai apa? Pakai caranya Tuhan mikir. Kenapa? Bagi Tuhan itu kalau nggak ada jalan, dia jadi jalannya. Amin. Amin. Gak ada pintu, dia jadi pintunya. Amin. Ya. Selanjutnya Efesus 3, 20-21. Jangan pernah meragukan kuasa Allah yang perkasa untuk bekerja di dalam kamu untuk mencapai semua ini. Amin. Amin. Ya, jangan pernah, saudara. Dia akan mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesar. Jadi Anda minta segini, dia akan kasih lebih tinggi lagi. Amin. Ya, impianmu yang paling luar biasa dan melampaui imajinasimu yang paling liar. Ini sampai ditulis kayak gini, saudara. Ya, dia akan melebihi semua itu karena kuasa mujizatnya terus menguatkan. 21, sekarang kita memberikan kepada Allah segala pujian mulia yang datang dari setiap gereja, dari setiap generasi melalui Yesus Kristus. Dan semua itu akan diwujudkan di sepanjang waktu dan kekekalan. Amin. Amin. Jadi saya mau bilang buat siapapun yang ada di sini maupun yang ada di online, by streaming, apapun yang Anda hadapi,
itu fakta. Tapi hidup Anda tergantung bukan oleh fakta, tapi tergantung pada kebenaran yang sudah di-stated atas engkau, saudara, yang sudah dicap atas engkau. Amin. Bahwa Anda dan saya dipilih bukan karena kita hebat, tapi karena Dia mengasihi kita. Amin. Saya kalau disuruh cerita kesaksian banyak sekali, saudara. Ya, saya punya anak rohani itu banyak. Ya, macam-macam manggilnya. Ada yang Pak, ada yang Om, ada yang Om Babe, ada yang Babe, ada yang Pak, ada yang Pi. Komplit, saudara, macam-macam. Ya, seneng sih saudara punya anak rohani banyak. Dan dari kota mana-mana, saudara. Jadi kalau kita kebetulan ke kota itu, saudara, ya minimal nggak kelaparan aja. Ya, minimal itu. Ya kan, pasti dicariin, diajak makan. Dan bahayanya apa? Nggak ada remnya mereka. Karena mereka masih muda, saudara. Ya, jadi kita harus hati-hati. Oke, saudara, saya akhiri dengan 1, 2, 3 ayat lagi. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara tahu tinggal artinya? Tinggal itu alamat, saudara. Ya. Jadi alamat Anda dan saya itu sama, kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, Dia yang menyelesaikan, bukan Anda yang menyelesaikan. Amin, amin. 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 Ya, saudara, jikalau kamu menuruti perintahku, ayat 10, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti Bapa telah seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi saudara tinggal dalam kasihnya. Amin. Saya tutup dengan satu ayat Yohanes 10 ayat 10b. Tetapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan. Hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Ini yang kita sering tahu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan hidup, life, a new life, hidup yang baru. Amin. Ya, life yang Anda dapat. L itu love, I itu is, F itu for, F itu foundation, E itu everything. Biarlah kasih itu menjadi fondasi daripada setiap hidup Anda. Amin. Jadi apapun yang terjadi, jangan takut. Amin. Saudara, saya ada insight buat Pak Ruslan dan Ibu. Jadi sepertinya Tuhan mengingetin satu hal, Pak. Ya, Tuhan bangga buat Bapak dan Ibu karena Bapak buat ini itu bukan buat apa-apa, tapi buat edukasi. Saya merasa bahwa ada hati untuk mendidik yang kuat di atas Bapak dan Ibu untuk generasi ke depan. Itu berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya. Jadi apapun yang Bapak lakukan, ya, Tuhan ada bersama Bapak. Ya. Jadi Dia sangat bersukacita karena Bapak Ibu berjalan di dalam ini. Ya. Sekali lagi bukan soal jumlah, tapi soal impact. Karena firman-Nya ditanam itu tidak pernah lepas dengan sia-sia. Setiap kebenaran ini dilepas, itu Tuhan akan menggenapinya. Kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, Bapak yang sangat mengasihi kami, Hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan, tapi Roh Kudus dalam kami tidak akan pernah berhenti. Dan kami percaya, Tuhan, acara-Mu akan terus dan terus. Kuat kuasa-Mu terus akan menyertai kami, Tuhan. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan kami percaya, Tuhan, umat-Mu di sini, termasuk yang mendengarkan firman ini,
akan mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, kasih yang selalu baru, kasih yang kekal. Dan kasih itu akan menjadi fondasi dalam setiap hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin dan amin. Tuhan memberkati. Thank you. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang baru disampaikan, kita harus benar-benar berada di dalam kasih. Karena Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang memilih diri sendiri, tapi Tuhan yang pilih. Oleh sebab itu, pegang firman Tuhan. Dia akan jadikan kita lebih daripada pemenang. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, apakah sudah mendapatkan roti dan anggur semua? Bagi yang belum dapat juga. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita adakan perjamuan kudus bersama-sama, baik yang di rumah-rumah juga bisa sudah menyediakan. Mari kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuh. Sahabat TVC, tubuh Yesus yang dihancurkan di atas kayu salib menggantikan kita. Harusnya kita yang disalib. Begitu besar kasihnya buat kita semua. Dengan bilur-bilurnya, maka kita akan menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus telah membayar lunas semua dosa kesalahan kita, sehingga kita layak untuk ketemu dengan Bapa di surga. Sahabat TVC, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus.
bersyukur atas rahmat-Mu Tuhan, firman-Mu yang telah menguatkan kami, menjadikan kami berdiri di atas fondasi yang tidak tergoncangkan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia yang masuk di dalam tahun-tahun politik. Sebentar lagi akan ada kampanye, akan ada debat. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus ini menyertai semua pasangan calon. Biarlah hati semua pasangan calon ini diteduhkan. Semua melihat mereka tidak ada apa-apanya, tetapi mereka bisa berkompetisi di dalam pesta demokrasi ini adalah semua seizin Tuhan, sehingga tidak ada keangkuhan manusia yang muncul pada saat mereka berkampanye, pada saat mereka berdebat. Mereka benar-benar dituntun oleh Tuhan pada saat mereka berdebat, berkampanye, sehingga ada suasana teduh damai di Indonesia. Semua berbicara lebih mementingkan program-program untuk memajukan bangsa ini, dan program-program yang terbaiklah yang akan terpilih oleh rakyat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Indonesia berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Ada kebangunan rohani, kebangkitan rohani, kebangkitan iman di Indonesia. Kami berdoa Kau memberkati, melindungi Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, semua anggota DPR, DPRD, semua kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai ke tingkat paling rendah di kelurahan, sampai ke RW dan RT. Dalam Kau melawan Indonesia, sehingga pesta demokrasi pada bulan Februari 14, hari pencoblosan, semua berjalan dengan aman, baik, tenang, tentram. Semua rakyat bisa menggunakan haknya untuk memilih. Biarlah Indonesia bisa memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta David Basuki, Ibu, anak, mantu, dan cucunya. Tuhan, kiranya Kau memberkati, Kau melawan rahmat baru, hikmat, pengertian, kepekaan, nubuatan yang telah Kau pakai dan Kau taruh di dalam Bapak Pendeta David Basuki. Terus Engkau perkaya Tuhan, sehingga ada banyak menolong orang-orang, menolong banyak jemaat Tuhan untuk bisa keluar daripada hal-hal yang sulit untuk dimengerti. Biarlah perkataan-perkataan pengetahuan yang bisa menolong anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Sudarmaji Said, istri, anak-anak, cucu mantu, gereja GOB, sehingga bisa diperluas sampai ke seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua sahabat LTVC dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, pada saat mereka menyaksikan, mengikuti ibadah kami, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada berkat daripada Tuhan. Terlebih ada pertumbuhan iman, sehingga lebih dekat kepada Tuhan, mengerti firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang mempercayakan pelayanan ini kepada kami semua, seluruh tim ini Tuhan. Berkati juga pemain musik, WL, singer, media, semua yang terlibat di dalam pelayanan di LTVC. Mulai kami pertama kali muncul sampai hari ini Tuhan, kiranya berkat-Mu yang berlimpah menyertai mereka semua. Tuhan, kami akan berhenti dan mengakhiri ibadah kami, tapi kami sangat percaya Roh Kudus menyertai kami. Sahabat LTVC dimanapun berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah, karunia-karunia Roh Kudus dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari percaya sama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus berkati.
Tuhan.